Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konflik Perang Sampit. Konflik Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di kota Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu para transmigran akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930. Di bawahnya program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Kericuhan bermula saat terjadi pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Profesor Usop dan Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan guna mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebutkan juga bahwa seorang warga Dayak diduga dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerempangi pada 17 Desember 2000. Situasi kericuhan antara suku Dayak dan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya. Seperti ada orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun. Membawa orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi. Konflik Sampit sendiri diawali dengan perselisihan antara dua etnis di sejak akhir 2000. Pertengkaran Desember 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Kerengpangi, membuat hubungan kedua menjadi bersitegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Apalit. Seseorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Kejadian ini kemudian membuat keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat marah. Pada 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang penjabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang dibalik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari 2001. Militer berhasil membubarkan massa yang Dayak dari jalanan. Dari konflik Sampit ini sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura guna memperingati perjanjian damai tersebut. Maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat itu. 1. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih responsif memberikan bantuan kepada pemerintah daerah saat konflik etnis terjadi. Tidak perlu menunggu konflik meluas hingga kemudian menurunkan tambahan pasukan. Kesimpulan, secara garis besar, konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 ini karena suku Dayak merasa tersaingi oleh suku Madura yang berimigrasi ke Kalimantan. Bukan hanya itu, perbedaan budaya antara dua suku ini sangat berbeda yang membuat tegangan di antara dua suku tersebut.
Beberapa upaya lain dari perang sampit yang telah dijelaskan tadi, yang pertama adalah aparat keamanan perlu melakukan tugasnya secara lebih aktif lagi, bukan sekadar memperlakukan jam malam saat konflik etnis terjadi, terutama jika melibatkan tindak kekerasan aparat keamanan dapat melakukan razia senjata tajam maupun senjata api yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat konflik. Selain itu, tindakan tegas untuk menembak di tempat pihak yang dianggap memperkeruh konflik juga dapat dilakukan tanpa harus menunggu konflik meluas. Yang kedua, pemerintah tidak seharusnya melupakan nasib pengungsi. Bantuan kemanusiaan saja tidaklah cukup. Para pengungsi juga membutuhkan trauma healing untuk dapat membantu mereka menjalani kehidupan pasca konflik. Yang ketiga, proses bina damai pasca konflik, yakni rehabilitas dan rekonsiliasi sangat penting untuk dilakukan, terutama pasca konflik yang berlangsung secara anarkis seperti di Sampit. Yang keempat, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan NGO seperti UNHCR untuk membantu mengatasi permasalahan pengungsi. Yang kelima, pemerintah Indonesia tidak boleh melupakan permasalahan yang muncul sebagai dampak dari konflik. Permasalahan ini juga harus mendapatkan perhatian lebih agar tidak timbul friksi di kemudian hari. Yang keenam, mengikis fanatisme agama maupun etnis dan menanamkan nilai-nilai pluralisme kepada generasi muda bangsa Indonesia. Yang ketujuh, penegakan hukum secara tegas dan adil. Selain upaya, terdapat ada dampak negatif yang ditimbulkan dari perang sampit. Yang pertama, menelan korban. Konflik antara Dayak dengan Madura terjadi berulang kali, dan ketika terjadi konflik, orang Dayak identik dengan pembunuhan sadis terhadap lawannya. Setelah terjadi konflik yang kurang lebih berlangsung selama 3 bulan, maka pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa pasti ada korban yang meninggal dunia dan luka-luka. B. Kerugian dari segi ekonomi. Pada tahun 1996 sampai 1997 merupakan tahun yang sulit bagi orang Indonesia karena pada tahun tersebut krisis ekonomi perlahan mulai menimpa orang-orang Indonesia. Tentunya saja ketika terjadi konflik antar etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat pada tahun 1996 hingga 1997 telah terlebih dahulu membuat masyarakat yang mengalami konflik merasakan krisis ekonomi yang nantinya akan dirasakan lagi pada tahun 1999, karena pada tahun tersebutlah tahun krisis ekonomi yang sebenarnya menimpa Indonesia. C. Dampak trauma orang-orang Madura. Pertikaian pada tahun 1996 sampai 1997 bukanlah pertikaian yang pertama kali yang dirasakan oleh orang Dayak dengan orang Madura di Kecamatan Salamatan, melainkan sudah sekian kalinya. Tetapi setelah sekian kalinya terjadi konflik dengan orang Dayak, maka pada tahun 1996 hingga 1997 terjadi konflik besar-besaran antara orang Dayak dengan Madura. Konflik tersebut bukan hanya terjadi di Salamatan saja, melainkan di seluruh Kalimantan Barat, dengan konsekuensi orang Madura harus pergi dari Samalantan. Pergi dari Samalantan tentulah bukan sesuatu yang mudah bagi orang-orang Madura yang telah sekian lama tinggal di Samalantan, bahkan sudah dari lahir berada di Samalantan. Segala harta benda dan lahan pertanian serta tanah yang sedang mereka tanami tanaman tentu saja menjadi alasan kenapa mereka enggan pergi dari sana. Tetapi karena harus bertaruh nyawa mempertahankan hak mereka, maka banyak yang tidak sempat mengurusi harta benda mereka lagi karena harus segera mencari tempat mengungsi kejaran massa orang Dayak. Hewan ternak seperti sapi dan kambing juga menjadi korban amukan orang Dayak. Apabila tidak menemukan orang Madura di rumahnya, maka harta bendanya lah yang menjadi sasaran amukan massa orang Dayak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perang Sampit. Setelah kerusuhan antar Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam.